warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memberikan video tentang panjang busur, tali busur, juring, dan juga tembereng. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian busur terlebih dahulu. Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang panjang busur lingkaran. Pertama-tama mari kita lihat gambar lingkaran ini. Terdapat O sebagai titik pusat lingkaran, kemudian AO dan OB sebagai jari-jari lingkaran, kemudian garis lengkung AB sebagai busur pada lingkaran ini. Kemudian untuk mencari panjang busur pada lingkaran ini, kita dapat menggunakan rumus panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang busur lingkaran adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ukuran busur dan panjang busur. Ukuran busur adalah pengukuran busur yang menggunakan sudut yang dibuatnya di pusat lingkaran. Sedangkan panjang busur adalah panjang yang diukurnya menggunakan panjang seadanya. Setelah kita mengetahui tentang panjang busur, dan juga perbedaan panjang busur, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang panjang busur. Di sini terdapat lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm dan juga sudut 40 derajat. Kita mencari panjang busur dengan rumus AB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali dengan keliling. Rumus keliling adalah 2πr. Kemudian ini kita tuliskan dengan 40 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dengan menggunakan pi 22/7 dan juga R7. Kemudian kita sederhanakan dulu 40 derajat dengan 360 derajat, yakni menjadi 1/9 dikali dengan 7 dibagi dengan 7. Kemudian ini 2 dikali dengan 22 adalah 44, sehingga hasil dari 1/9 dikali 44 adalah 4,84 cm. Contoh mencari jari-jari. Diketahui S sama dengan 10 cm dan A derajat sama dengan 35 derajat. Kita akan menggunakan rumus S sama dengan A derajat per 360 derajat dikali 2πr. S sama dengan 10 sama dengan A 36 derajat dibagi 360 derajat dikali 2. Kita menggunakan pi-nya, kita akan menggunakan 3,14 r. Kita akan memindah rumus yang akan totalnya menjadi 6,28 r sama dengan 100. Lalu kita pindah ruaskan lagi menjadi r sama dengan 100/6,28 yang totalnya yaitu 15,92 cm. Jadi total dari R yaitu 15,92 cm. Saya akan mencari contoh panjang busur. Diketahui R sama dengan 24 cm, S1 sama dengan 22 cm, A derajat 1 40 cm, A derajat 2 sama dengan 90 cm. Ditanya S2, jawab A derajat 1 per A derajat 2 sama dengan S2 per S1 sama dengan 13. A derajat 1 40
40 per 90 sama dengan S2 per S1 22. Nah, luas S2 sama dengan ini coret-coret 4 per 9 dikalikan 22, hasilnya 9,77 cm. Pengertian dari busur. Garis busur adalah luas garis yang menghubungkan dari seberang pada suatu lingkaran. Contohan yaitu diketahui diameter 26 cm. Kita harus mencari jari-jarinya, yaitu dengan menggunakan rumus R sama dengan D dibagi 2. Sehingga 26 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Yang kedua yaitu panjang akar tema, yaitu 5 cm. Tidaknya panjang tali busur itu jawab panjang EB sama dengan EB 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat sama dengan 169 kurangi 25 sama dengan akar 144 yang merupakan akar 14 cm. Maka panjang tali busur adalah 2 kali EB 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Jadi panjang tali busur adalah 24 cm. Contoh soal tali busur yang kedua. Diketahui apotema PD sama dengan 8 cm dan jari PB sama dengan 17 cm. Ditanya panjang tali busur AB. Jawab BC sama dengan BB kuadrat dikurangi PC kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 sama dengan 225. Akar dari 225 adalah 15. Maka panjang tali busur sama dengan 2 kali BC sama dengan 2 kali 15. Hasilnya adalah 30. Jadi panjang tali busur adalah 30 cm. Contoh soal nomor 3. Diketahui panjang EC sama dengan 12 cm, panjang EA sama dengan 6 cm, dan panjang EB sama dengan 3 cm. Ditanya panjang EB. EC dikali EB sama dengan EA dikali EB. 12 dikali EB sama dengan 6 dikali 3. 12 EB sama dengan 18. EB sama dengan 18 dibagi 12. EB sama dengan 1,5 cm. Jadi panjang tali busur adalah 1,5 cm. Pengertian luas juring. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Beberapa contoh luas juring. Nomor 1 diketahui luas juring 78,5 cm kuadrat A 90 derajat. Ditanya jari-jari. Jawab A derajat per 360 derajat kali IR kuadrat. R kuadrat sama dengan luas juring 90 per 30 kali pi. Kita coret menjadi 78,5 sama dengan 0,25 kali 3,14. 78,5 sama dengan 0,785. R sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Sebuah sudut AOB memiliki panjang jari-jari OA 10 cm. Jika besar sudut AOB 60 derajat, maka luas juring AOB adalah, kita menggunakan rumus sudut AOB, yaitu sudut AOB per 360 derajat dikali IR kuadrat. 60 derajat per 360 derajat dikali 3,14 kali 10 kuadrat. 1/6 dikali 314 sama dengan 52,33 cm. Jadi luas juring
per pi r kuadrat. A derajat per 360 derajat sama dengan 62,8 per 3,14 dikali 10 dikali 10. A kuadrat per 360 sama dengan 62,8 per 314. Kita kalikan silang, jadi A kuadrat kali 314 sama dengan 360 derajat kali 62,8. Kita pindah luaskan menjadi A kuadrat sama dengan 360 derajat dikali 62,8 per 314. A derajat sama dengan 22,608 derajat per 314. A derajat sama dengan 72 derajat. Jadi besar sudut AOB adalah 70. Saya menjelaskan tentang pembayaran. Jadi pembayaran adalah sebuah daerah lingkaran yang dibatas oleh tali busur dan juga busur. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 28 cm dan memiliki sudut 90 derajat. Tentukan luas pembayarannya. Untuk penjelasannya, maka kita bukan rumus luas pembayaran sama dengan luas juring bukan besar. Luas juring adalah besar sudut per 31 derajat pi kali r kuadrat dikurangi luas segitiga adalah setengah dari alas dari bumi. Karena bentuknya sudah derajat waktu kita masukkan 90 derajat kali 160 derajat dikali karena jari-jarinya 28 cm maka kita menggunakan pi sama dengan 22 per 7. Baik 28 per 28 dikurangi setengah dikali karena alasnya 28 kita dapat 28 dan ini 28. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 90 per 360 derajat sama dengan 1 per 4. Kemudian 28 per 70 sama dengan 4. Kemudian kita bisa bagi ini. Nanti hasilnya adalah 1 dari 22 kali 28 dikurangi 8 per 2 sama dengan 14. Kemudian kita masukkan 1 dari 15 kali 28. Nah hasilnya sama dengan kita masukkan 11 dikurangi 322 sama dengan 224 cm persegi. Yang kedua luas pembayaran yaitu luas pembayaran dari sebuah lingkaran yang dari bumi lingkaran 14 cm jika sudut besarnya 60 derajat. Biasanya luas pembayaran sama dengan luas juring dari luas segitiga. Rumus luas pembayaran yaitu besar sudut dibagi 360 derajat dikali pi
22 dikali 1 dikali 7 dikurangi setengah dikali 7 dikali 7 sama dengan 30,8 dikurangi 24,5 sama dengan 6,3 cm. Sekian. Loh. Apa? Sito. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.